Penggemar We Have God, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saya percaya ini adalah waktunya bagi Anda dan saya untuk menuai tanpa batas bersama dengan Tuhan. Amin. Come on. Katakan ini waktunya. Ini waktunya. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Katakan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Besar melanda seluruh bumi. Waktu bijak urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian, masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Katakan hujan awal, hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar melanda seluruh bumi. Jom, 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 jom. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini adalah waktunya bagi kami menuai tanpa batas bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami mampu lakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Woo! Katakan hujan awal, awal dan hujan akhir terjadi. Lautan besar melanda
semua telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. Langkah takkan berhenti, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, three. Kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, three. Kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. Woo! Come on, make some noise for Jesus. Biar keajaiban terjadi di tengah-tengah hidup kita, amin. Shalom Army of God semua, dimanapun kalian berada, seneng banget bisa menyapa teman-teman kembali di dalam ibadah online regional Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua, dan kami rindu untuk mengenal kalian lebih dekat lagi. Maka dari itu kami mengundang teman-teman untuk terkonek ke dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Nah, untuk informasi lebih lanjut,
seputar Connect Group, teman-teman bisa me-WA kami di nomor 08222 30390. Saya berdoa kalian hari ini mengalami Tuhan dan hidup kalian diubahkan. Amin. Dan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan maupun persembahan lainnya, teman-teman langsung aja mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut, atau teman-teman juga bisa scan QR Code seperti yang tampil di layar saat ini. Dan hari ini tiba di penghujung bulan Juli, saya mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman semuanya. Saya ingin juga Hamida selamat ulang tahun, dan saya berdoa semoga perkenanan Tuhan terus ada di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Saya rindu teman-teman semua bisa mengangkat tangan ke depan dan saya mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa menuntun setiap kami sampai dengan hari ini. Tuhan berdoa kiranya Tuhan memimpin setiap kehidupan teman-teman yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli ini. Tuhan pegang tangan mereka, berkati setiap apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangannya. Biar Engkau ada di setiap keputusan, di setiap perjalanan hidup mereka. Berdoa buat keluarga, berdoa buat pekerjaan, sekolah, kuliah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan hari ini kami juga rindu berdoa buat teman-teman kami yang baru pertama kali join di ibadah online. Tuhan berkati setiap mereka, biar hari ini mereka mengalami Engkau, mereka dilawat Tuhan dan mereka mengalami pemulihan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, berkati setiap persembahan yang ada, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus dan memberkati setiap kami Army of God yang memberi dengan sukacita, berkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk membaikkanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tahu Tuhan, kami kan tenang bersamamu, sekalipun kami ada di lembah yang gelap. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tak pernah berhenti memegang setiap kami. Terima kasih terima kasih Tuhan. Ajari kami, buat kami terus tenang di hadirat-Mu. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Pengharapan kami, keamanan kami hanya ketika kami bersama dengan-Mu Tuhan. Di setiap masa Tuhan, di segala kondisi, asal Engkau bersama dengan kami, asal Engkau menyertai kami mampu melewati apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Engkau-lah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami juga para pelaku-pelaku firman. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Auge. Apa kabar? Saya percaya kasih anugerah Tuhan juga menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada hari ini ya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai firman Tuhan, mengenai persiapan yang sederhana. Saya beri judul persiapan yang sederhana. Kenapa? Ternyata di masa-masa seperti sekarang ini, terlebih lagi di masa pandemi ini, kita butuh persiapan memang. Ya, memang di masa ini kemarin kita tidak menyangka, tapi hati kita ternyata harus dipersiapkan. Persiapan yang sederhana, apa itu? Kita mau belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius pasal ke-15. Ini perikop unik ya. Kisah terkenal sekali, tapi kisah ini juga kisah yang sangat menarik dan unik. Karena kenapa? Kisah ini seperti seolah-olah
menggambarkan kok Tuhan bisa begitu sih begitu. Kalau teman-teman mungkin baca ayat ini. Tapi Tuhan kita itu maha tahu. Amin. Matius pasal ke-15 ayat ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi kemanapun Yesus pergi, ya, kita perlu percaya bahwa itu bukanlah kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana. Ketemu dengan siapa nantinya, apa yang terjadi, Tuhan kita itu adalah Allah Maha Tahu. Amin. Nah, Tuhan Yesus pergi ini bukan ke kotanya loh, ya. Ini istilahnya di daerah pinggiran begitu. Jadi bukan tepat kotanya, Tirus atau Sidon. Tapi Tuhan Yesus pergi ke pesisir. Pesisir itu berarti di tepi. Jadi bukan pusat keramaian, bukan. Karena memang sebenarnya bukan untuk ke tempat itulah Tuhan melayani. Tapi benar-benar ke daerah yang di sampingnya. Jadi daerah pinggiran begitu istilahnya. Kenapa kok Tuhan itu tidak pergi ke kotanya, ke kota Tirus atau Sidon? Karena ternyata kota Tirus, kedua kota itu ya di Alkitab ditulis, kedua kota itu ternyata kasihan loh, Tirus sama Tirus sama Sidon. Kenapa kedua kota itu kasihan? Karena ternyata kedua kota itu tercatat di dalam Alkitab tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam mujizat Allah. Kasihan sekali. Tapi bukan berarti ya kalau misalnya satu kota itu dikatakan tidak mendapat bagian dalam mujizat Allah, maka orang-orangnya itu istilahnya diabaikan oleh Tuhan, bukan berarti begitu. Ternyata Tuhan menemui seperti Elia pergi ke daerah Sarfat, ya, ketemu dengan seorang janda Sarfat di tanah Sidon juga ternyata. Nah, Tuhan itu sungguh ini bukanlah kebetulan, tapi sungguh-sungguh Tuhan tuh datang berinisiatif untuk ketemu dengan wanita ini, sama seperti Elia ketemu dengan janda Sarfat. Jadi ayat ini, kisah ini sengaja benar-benar saya percaya Tuhan menemui wanita ini untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua supaya kita mengerti ternyata sesederhana itu hati yang Tuhan cari, tapi ini hati yang bukan biasa. Hati yang tahan badai, hati yang teguh, hati yang kuat. Nah, yang seharusnya seperti itu yang perlu kita miliki di masa-masa seperti ini. Apalagi hari ini kalau di masa kondisi seperti ini kok berpikir masa depanku gimana ya? Nanti kalau cari kerjaan bagaimana ya? Yuk kita miliki iman seperti atau hati yang teguh seperti wanita ini. Di masa yang tidak mudah, ini sungguhan. Kisah ini ketika saya belajar, mentalnya seorang wanita ini ada mental yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan cari di hati kita. Menghadapi masa seperti ini, mental atau hati yang seperti itu, iman teguh yang seperti itu yang seharusnya kita miliki. Amin. Oke, mari kita baca sama-sama kemudian di ayat yang ke-22. Dikatakan begini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Ya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi jelas wanita ini itu perempuan Kanaan, berarti bukan dari bangsa Israel atau orang Yahudi. Jadi dia merupakan keturunan dari bangsa yang dikutuk, istilahnya yang mendapat bagian dari mujizat-mujizat Tuhan. Enggak dipilih istilahnya, bangsa yang bukan pilihan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, terkutuklah Kanaan. Jadi jelas seperti seolah-olah wanita ini merupakan warga negara dari bangsa yang tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan kasih Tuhan, istilahnya begitu, tidak mendapatkan bagian spesialnya dari Tuhan. Tapi bukan berarti pribadi lepas pribadi itu diabaikan oleh Tuhan. Itu bukan berarti dia tidak bakal mendapat kesempatan lagi, bukan berarti seperti itu. Bahkan kisah ini ditulis sekalipun bangsa itu dikutuk, sekalipun bangsa itu tidak mendapatkan bagian dari mujizat Allah, sekalipun harusnya dia tidak mendapatkan hak istimewa pun, ternyata Tuhan itu tetap peduli kepada setiap pribadi. Nah, sama sebenarnya kalau dilihat seperti kita ini, apakah kita juga sesungguhnya kalau tertulis di Alkitab kita juga bukan bangsa pilihan, tetapi kita juga mendapatkan kasih karunia. Amin. Nah,
Justru seperti seolah-olah tampak yang tidak mungkin dipilih Allah. Wanita yang datang dari salah satu daerah yang istilahnya tidak berhak mendapatkan bagian mujizat dari Allah. Justru ternyata terhadap wanita itulah dia menjadi saksi, mujizat terjadi. Sama juga di masa seperti ini. Hal yang seperti seolah-olah tidak mungkin, mustahil, seolah-olah di mana dapatnya kasih karunia dan mujizat, seolah-olah jauh, tidak mungkin, itu bukan bagian kita, seperti seolah-olah itu. Sama seperti yang wanita ini alami, identitasnya saja, kewarganegaraannya saja menunjukkan bahwa dia tidak layak istilahnya mendapatkan mujizat atau kasih karunia dari Allah. Tapi justru disinilah kita melihat keteguhan yang luar biasa dan itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Nah, Yesus menempuh perjalanan yang begitu jauh. Sampai masuk ke pesisir daerah Sidon ini. Untuk khusus menemui wanita ini. Supaya kenapa? Menemui seorang dari latar belakang yang istilahnya imannya, semangatnya mungkin mulai redup. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Firman, dia bangkit kembali. Sama seperti kita, amin. Nah, dia punya permintaan. Permintaannya sampai saking begitu mendesaknya, sampai ditulis dia bukan lagi berkata, kalau teman-teman baca, di situ sampai dikatakan ia berseru. Berseru bisa jadi jaraknya sama Tuhan itu jaraknya cukup jauh, tapi bisa jadi juga karena itu adalah muncul dari luapan hatinya, sampai dia dikatakan dia berseru sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia berseru agak jauh, dia tidak berani deket-deket, dia sadar diri. Karena kenapa? Dia ini adalah bukan dari bangsa Israel. Sehingga dia mengerti ada perbedaan, ada seperti seolah-olah posisinya dia lebih rendah daripada bangsa Israel pada masa itu. Nah, kemudian dia takut karena dia seorang Kanaan. Nanti kalau dia dekat kepada orang Yahudi, takut orang-orang marah pada masa itu. Tapi dia mengungkapkan kesengsaraannya. Dia cerita, dia curhat sama Tuhan. Curhatnya sambil berseru, Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi kata kerasukan berarti anak ini dirasuki atau dikuasai oleh setan. Kesengsaraan, susah dari seorang anak, itu pastilah juga kesusahan orang tua. Ya teman-teman, kalau suatu saat engkau jadi orang tua, hari ini kalau engkau melihat orang tuamu, kesusahanmu adalah kesusahan orang tua juga. Pernahkah engkau tahu, mungkin sekarang aja segede teman-teman ini aja, ketika engkau sakit aja betapa bingungnya orang tuamu. Apalagi ketika kalau itu masih dalam rupa atau wujud masih anak. Anak demam, orang tua aduh bisa-bisa gak tidur semalaman atau sebentar-sebentar pegangi kepala anaknya dan begitu nunggu panasnya turun atau enggak, khawatir, pegangin, berdoa, menangis dan sebagainya. Apalagi ini kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, darah dagingnya, anaknya yang dikasihi kerasukan setan. Jadi dia dalam kondisi putus asa, dalam kondisi yang tidak mudah. Hari ini apa yang kau alami? Kondisi yang tidak mudah, ada tantangan demi tantangan. Ini saat yang tepat untuk engkau berseru kepada Tuhan. Tapi bukan dengan sembarangan, tapi dengan hati yang teguh. Dengan hati yang percaya. Wanita ini dari bangsanya dia tidak punya latar belakang yang banyak. Untuk dia punya dasar atau fondasi itu dia percaya sama Tuhan. Dia cuma dengar tentang Tuhan itu dari apa kata orang. Tapi berbeda hari ini dengan kita orang-orang percaya. Kita punya semua komplit lengkap di Alkitab kita tentang Tuhan kita. Sehingga seharusnya dasar kita untuk percaya seharusnya lebih kuat. Seharusnya lebih kuat, lebih berharapnya lebih penuh, lebih dalam kepada Tuhan. Dibandingkan dengan wanita ini yang dia mungkin sekali-kali, apalagi di masa itu ya. Gak ada Twitter, gak ada Facebook, gak ada Instagram. Tidak ada WA, tidak ada internet. Dia cuma mendengar kabar burung, misalnya kabar orang berbicara tentang Yesus. Tapi itu cukuplah membuat dia untuk menyatakan pengharapannya kepada Tuhan. Sama juga dengan kita. Di masa seperti ini, ayo dengan pengenalan kita akan Tuhan.
dengan pengertian kita akan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, dengan Allah sudah menyertai kita. Seharusnya itu menjadi landasan cukup untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Halo, amin. Nah, dan dia katakan begini juga, ia meminta belas kasihan. Dia katakan begini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Yang luar biasa adalah perkataannya ini. Dia bukan berkata kasihanilah aku ya Nabi, kasihanilah aku guru, no. Tapi dia mengatakan kasihanilah aku ya anak Daud. Dia sedang berkata, dia sedang mengaku dengan mulutnya bahwa di hadapannya ini, Yesus di hadapannya ini bagi dia itu adalah Mesias sang penyelamat. Wow. Dia cuma dengar apa kata orang. Tapi dia punya iman, dia punya pengakuan. Dan iman itulah yang Tuhan cari. Sekalipun dia bukan orang Yahudi. Dia pegang janji Allah yang untuk orang Yahudi itu. Dia pegang menjadi miliknya loh. Lah bagaimana dengan kita? Janji Allah kepada kita seharusnya kita tidak meragukannya. Itu jelas-jelas bagi kita orang-orang percaya. Ini loh janji bagi bangsa lain, janji bagi orang lain. Itu aja dia klaim, dia berharap janji itu jadi miliknya. Nah apalagi kita ini orang-orang percaya yang benar-benar disahkan dengan darahnya yang mahal. Menjadi anak-anaknya. Berarti seharusnya janji itu benar-benar sah adalah siapa miliknya kita. Oleh sebab itu teman-teman semuanya ayo. Kalahkan keraguanmu, kalahkan kekhawatiranmu di segala masa, di segala kondisi, termasuk di kondisi pandemi seperti ini. Nah, kemudian ayat 23 ini loh, tanggapan Yesus ini tanggapan yang kalau Anda baca sepanjang kisah di Alkitab, ini tanggapan yang langka. Mungkin hanya di kisah ini tanggapan ini ada. Coba baca ya ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Bahkan katakan, suruhlah ia pergi. Ya, murid-muridnya malah bilang, Tuhan suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tanggapan Yesus biasanya langsung menolong, betul? Kalau Anda lihat ya, teman-teman lihat di Alkitab. Langsung menolong, macam-macam mungkin caranya. Maksudnya bisa entah ditumpangkan tangan, entah dipegang, Tuhan berkata, langsung sembuh orang itu. Karena dia adalah Tuhan. Tapi tanggapan ini, jawaban Yesus ini, itu berbeda sekali. Kalau mendengar yang mendengarnya tidak kuat, jawaban Yesus itu seperti seolah-olah mematahkan harapan. Memutuskan semangat, membuat orang tambah putus asa. Betul atau tidak? Kenapa? Jawabannya itu seperti ditolak. Jadi permintaannya itu seperti ditolak. Ini Yesus yang biasanya langsung menolong. Kenapa ini kok ditolak? Inilah kisah yang paling berbeda. Anda tanya, mengapa? Mengapa? Ini juga pertanyaan yang sering kali ditanyakan di tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Kenapa penderitaan terjadi kepadaku? Ternyata jawabannya adalah Tuhan sedang menguji hati wanita itu. Tuhan sedang menguji wanita ini ketika ada masalah, ada tantangan, hatinya sedang diuji. Nah sama juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita juga mengalami ujian juga bukan? Tapi mengapa kok Tuhan kok menguji wanita ini? Perhatikan, Tuhan itu Allah yang paling mengerti bahkan kedalaman hati. Ketika dia menguji, dia tahu kekuatan dari iman wanita ini. Tuhan tahu ketika dia menguji wanita ini, Tuhan ngerti wanita ini pasti mampu menghadapinya karena wanita ini punya keteguhan hati yang luar biasa. Nah sama juga dengan kita. Ketika kita mengalami ujian, Tuhan itu ngerti kok kekuatan kita, kemampuan kita dan apa yang akan terjadi setelah ujian itu. Dan yang paling utama, apalagi kita punya Roh Kudusnya, dia menyertai sehingga kita bisa melewati ujian itu. Nah di masa itu, keadaan itu pada saat itu seperti seolah-olah mematahkan semangat. Tapi percayalah, dari kemurnian imannya nanti yang muncul,
hasilnya akan membawa puji-pujian dan kehormatan bagi Allah. Ingat peristiwa Yakub bergumul dengan malaikat? Ingat juga ketika peristiwa ya Allah menguji Abraham ketika disuruh menyerahkan anaknya Ishak? Ingat peristiwa itu? Nah, apakah Allah tahu kekuatan dari Yakub, Allah tahu kekuatan dari Abraham. Itulah sebabnya dia menguji. Karena kenapa? Tahu ada keteguhan iman. Ada kekuatan yang ada dalam dirinya untuk percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengizinkan. Nah, sama juga dengan wanita ini. Perkataan itu Yesus ucapkan karena Allah tahu bahwa wanita ini punya keteguhan yang luar biasa. Berikutnya, wanita Kanaan ini juga setelah mendengar jawaban itu dia tidak stop loh. Karena kenapa? Ayat 24 ya, Tuhan Yesus juga mengasih jawaban lagi ternyata. Jawaban Yesus begini, ayat 24 ya, baca sama-sama ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waduh, jawaban tadi yang pertama seperti ditolak. Jawabannya Tuhan Yesus yang kedua ini, itu benar-benar menghancurkan seluruh harapan dari wanita itu. Jelas-jelas Yesus katakan, aku hanya diutus kepada domba-domba hilang dari umat Israel saja. Nah jadi, engkau kan bukan, engkau bahkan bukan salah satu dari mereka. Jadi harusnya, ya itu bukan tugasku, istilahnya begitu teman-teman. Betul wanita ini domba yang hilang, tapi bukan dari umat Israel. Bahkan karena kenapa? Karena Yesus memang diutus untuk menyelamatkan mula-mula dari Israel. Kenapa kok belum gitu sih? Karena begini, waktunya belum tiba untuk Yesus diutus kepada bangsa-bangsa. Yesus belum menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci belum terbelah jadi dua. Penghalang belum diruntuhkan. Penghalang belum dihancurkan. Sehingga belum tiba saatnya Yesus untuk pergi ke, maksudnya berita ini, Injil ini, keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa. Terang itu sampai kepada bangsa-bangsa. Belum tiba saatnya. Tabir bait suci belum terbelah jadi dua. Sehingga waktunya belum tiba untuk bangsa-bangsa. Kasih karunia itu belum sampai kepada bangsa-bangsa. Dan ini pencobaan sangat berat ya. Enggak mudah. Nah kalau kita dihadapkan begitu, itu seperti seolah-olah kita berpikir bahwa waduh gak ada harapan. Keselamatan itu bukan untuk aku, mujizat itu bukan untuk aku. Hari ini apakah engkau mengalami merasa seperti itu? Bahkan loh, wanita itu sekalipun perkataan Yesus mengatakan itu bukan untukmu. Engkau tidak mendapat bagian. Heran, ayo kita belajar sama-sama dengan jawaban wanita ini. Supaya kita belajar punya iman. Punya keteguhan yang sama seperti wanita ini. Ya, apa? Ayat 25. Kita lihat ayat 25 dan 26. Ini ayat yang luar biasa. Dikatakan begini, tetapi ya perempuan itu mutung. Loh, ada? Saya salah baca ya? Bukan mutung ya? Tidak ada kan di Alkitabnya tuh perempuan itu marah, kecewa. Tetapi perempuan itu kepahitan, gak ada loh. Coba baca Alkitab saya dan Anda sama bacanya begini. Tetapi perempuan itu malah apa? Mendekat dan menyembah dia. Ayo, kalau doa kita tidak dijawab bagaimana? Seringkali marah, pahit, kecewa dan merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu gak mendengar doaku. Aduh Tuhan itu, istilahnya Tuhan itu jahat dan sebagainya. Wanita ini jelas-jelas. Ini wanita ini ditolak seperti seolah belum, waktuku belum tiba. Itu bukan bagianmu. Tapi wanita itu dikatakan dia malah datang bukan menjauh dari Tuhan. Hari ini kalau engkau yang berpikir engkau mau jauh dari Tuhan, mundur karena masalah, karena tantangan, karena apa? Karena kecewa, apa yang kau inginkan tidak tercapai, belajarlah dari wanita ini. Karena kenapa? Dia bukan memilih mundur menjauh dari Tuhan. Tapi dia malah memilih datang mendekat dan semakin berseru kepada Tuhan.
Dia malah datang menghampiri dan mendekat kepada Tuhan dan sambil berkata, Tuhan, mungkin dia itu berteriak lebih keras lagi. Mungkin dia berteriak kalau tadi, Tuhan kasihanilah aku. Kali ini mungkin dia akan berteriak, ini tidak ada di tulisannya begitu. Cuma ini kalau dari katanya, mungkin dia berkata, Tuhan tolonglah aku, mungkin sambil menangis. Terus ini lagi, sudah begitu. Kalau Anda baca ini ya, kalau Anda tidak ngerti maksud Tuhan, mungkin gini, kok tega Tuhan jawab begitu. Seperti sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing gila, terus apa lagi ya? Waduh, istilahnya pokoknya sudah seperti seolah-olah sudah susahnya begitu rupa begitu. Bertubi-tubi, terus menerus begitu. Lah ini juga begitu. Sudah ditolak, aku datang hanya untuk umat Israel. Ini malah dikatakan, ini loh ya. Wah, kata-katanya. Ayat 26. Coba baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Waduh. Kalau orang tidak punya pengharapan yang kuat, keteguhan yang kuat, sudah benar-benar pahit, kecewa, mutung dan berkata, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Betul atau enggak? Ini sudah benar-benar enggak patut roti itu. Roti itu buat anak-anak, enggak diberikan kepada anjing. Waduh, kalau orangnya kepahitan, aduh saya dikata-katain begitu ya. Kecewa saya, udah enggak Tuhan-Tuhanan gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Maksudnya begini, Tuhan sedang mengatakan begini. Hei wanita ini, ya, wanita Kanaan, perempuan Kanaan. Ya, anugerah Injil, ya, keselamatan juga mujizat kesembuhan itu tersedia bagi yang disebut anak-anak. Maksudnya anak-anak siapa? Yaitu pada saat itu bagi orang Israel saja. Bagi anak-anak bangsa pilihan saja. Nah, bagaimana bisa ya kamu mengharapkan bagiannya yang buat anak-anak? Lah kamu bukan anggota keluarga. Kamu ini bukan bagian dari keluarga. Nah, yang luar biasa begini. Orang itu sekalipun dia diumpamakan, Tuhan bukan mengatai dia, maaf anjing, bukan. Tapi sekalipun seolah-olah sampai dipakai bahasa perumpama seperti anjing. Tapi yang luar biasa adalah begini. Pencobaan yang ada yang diuji ini, wanita ini muncul sebagai emas. Nah, kalau hatinya wanita ini angkuh, hatinya wanita ini tidak rendah hati, kira-kira bisa enggak dia dapat menanggung ini? Kalau hatinya wanita ini sombong, wanita ini merasa tidak terima, perkataan Yesus itu benar-benar buat dia akan menjadi sindiran, akan menjadi olokan, hinaan, menghina Tuhan ini ya begitu. Tapi teman-teman luar biasa loh. Jawaban wanita ini itu sangat-sangat luar biasa ketika mendengarkan kata ini. Wanita ini menerobos segala hal yang mengecilkan hatinya. Kondisi pada saat itu seperti seolah-olah perkataan Yesus pada saat itu memupuskan segala harapannya. Seperti seolah-olah membuatnya kecewa, putus asa. Kenapa? Dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi seolah-olah wanita ini aku tidak layak ini. Aku tidak bisa menerimanya, aku tidak boleh mendapatkannya. Itu hanya untuk anak-anak Israel ini. Itu untuk bangsa pilihan. Untuk itulah Yesus pada mulanya diutus. Itu bukan untuk bangsa yang lain. Nah, tapi wanita ini, waktu penolakan pertama dia datang, Tuhan tolonglah aku. Tapi penolakan yang kedua ini, apa yang dia katakan? Ayat yang ke-27. Ini yang dia katakan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat, bukannya marah, bukannya dongkol, bukannya putus asa, bukannya menyerah, tapi dia datang dengan kerendahan hati. Sebenarnya sama juga dalam kehidupan kita.
Ketika mungkin ada masalah, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Adakah alasan untuk kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Uang semuanya itu adalah pemberiannya Tuhan loh. Kenapa kita bisa mungkin berbesar hati atau bisa menerima segala kondisi keadaan dengan hati yang lapang sekali? Karena kalau kita bisa memiliki yang namanya kerendahan hati, maka kita bisa mengerti, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, sekalipun kadang tidak mudah, itu adalah anugerah loh. Hidup kita hidup ini anugerah. Kita terima keselamatan itu juga anugerah. Hari ini kita ada disertai Roh Allah, Tuhan menyertai kita, itu pun juga anugerah. Nah, wanita ini juga mengerti hal itu. Dia mengerti posisinya, dia datang dengan kerendahan hati dan dia jawab begini, benar Tuhan, memang benar. Dia tidak marah, tapi dia merendahkan hatinya, dia tidak tersinggung. Ya, kalau kita dikatai begitu ya mungkin bisa jadi, mungkin saya juga ketika baca ini ya, kalau Tuhan ngomong gitu ke saya tersinggung enggak ya? Coba kalau teman-teman digitukan sama Tuhan, tersinggung enggak ya kira-kira? Marah enggak ya? Ditolak seperti seolah-olah ditolak sama Tuhan. Ya sudah, enggak Tuhan-Tuhanan. Ya sudah, enggak usah rajin ke gereja. Ya sudah, enggak usah berdoa, enggak usah baca Alkitab. Mungkin kita seperti itu. Ya mungkin saya juga gitu kali. Karena ini penolakannya sedemikian rupa. Tapi kita mau belajar kenapa kisah ini ditulis. Supaya orang dari bangsa yang tidak kenal Allah aja punya kegigihan untuk berharap kepada Tuhan seperti itu. Apalagi kita ini bangsa yang sudah kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan, seharusnya kita punya kegigihan lebih daripada itu. Nah, orang ini orang yang rendah hati, menerima sekalipun seolah-olah ucapan Yesus itu menghina sekalipun. Tapi dia menganggap tidak, itu bukanlah penghinaan. Dia bilang begini, benar Tuhan, aku tidak dapat menyangkalnya, memang benar kok. Aku ini memang anjing kok, maksudnya aku ini memang bukan dari bangsa, aku ini memang bukan anak. Aku ini memang bukan bangsa pilihan, dia menyadari itu. Dia datang dengan rendah hati, iya Tuhan, aku ini memang bukan orang yang berhak terima kasih karunia itu. Aku mengerti posisiku. Itu loh yang luar biasa. Dia datang dengan rendah hati, dia berkata memang benar. Aku ini bukan anak yang berhak dapat mujizat ini. Aku memang bukan anak yang berhak dapat kasih karunia ini. Tapi dia bilang, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia enggak putus asa. Dia balas jawaban Tuhan. Dengan apa? Dia tetap memohon kasih karunia. Dia bilang begini mungkin, Tuhan, misalnya ini dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah ada meja yang begitu besar. Semua anak-anak bersama dengan orang tuanya kumpul makan bersama-sama. Anak-anak makan sebanyak-banyaknya karena makanannya berlimpah sekali. Banyak sekali. Wah, anaknya makan ayam, makan apa misalnya? Kita makan apa daerah Anda? Soto tauco? Ya? Atau apa lagi? Gudeg ya, yang di Jogja gudeg. Makan semua, wah makanannya banyak sekali nih anak-anak. Karena saking banyaknya, dia bilang begini, tetap Tuhan di meja itu, kan anaknya juga punya peliharaan namanya anjing. Dia bilang gitu. Anak-anaknya mungkin sudah bosan kenyang makannya, kan remah-remahnya jatuh, gak apa-apa kan dimakan sama anjing. Nah seringkali ketika wanita ini kadang ini juga jadi gambaran nih. Kadang ya, ingat gak kenapa Injil itu bisa sampai tersebar kepada bangsa-bangsa? Karena bangsa pilihannya pun juga banyak yang menolak. Maka Injil jadi tersebar ke bangsa-bangsa. Kadang juga bagi kita ini menyia-nyiakan, kita ini karena sudah diangkat jadi anak-anaknya Tuhan. Kita itu dapat kasih karunia, dapat penyertaan Tuhan, dapat perlindungan Tuhan, dapat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah.
Kita dapat firman-Nya, bisa berdoa, bisa mendekat kapan saja. Karena dapat berlimpah-limpah, seringkali kita membuangnya dan menyia-nyiakannya. Padahal ada banyak orang seperti wanita ini yang berharap remah-remah saja. Berharap kasih karunia remah-remah, dia bukan pilihan. Dia mungkin tidak mendapatkan kasih karunia itu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, harusnya kalau Anda tanya, kenapa saya harus menyelamatkan yang terhilang? Kenapa saya harus menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa saya harus peduli kepada orang lain yang belum kenal Tuhan? Saya mau beritahu, karena kita ini sudah dapat kasih karunia jadi anak. Kita sudah dapat makanan rohani yang begitu banyak. Kita sudah dapat kasih karunia yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang terhilang di sana, seperti siapa? Ingat gak peristiwa anak yang hilang, si bungsu yang terhilang? Dulu dia di rumah bapaknya, dia makan dengan berlimpah-limpah, dia hidup dengan mewah-mewah. Tapi suatu saat ketika dia dalam posisi yang tidak enak, dia sudah dalam posisi gak punya apa-apa, dia ingat kembali. Di rumah bapaknya ada banyak makanan. Ketika kelaparan dia ingat kembali begitu. Terus dia berpikir, gak apa-apa, gak usah jadi anak, jadi upahan aja. Sama juga dengan wanita ini berpikir gak apa-apa, gak dapat roti, gak dapat makanan remah-remahnya saja. Bahkan ada banyak orang mengharap remah-remah, mengharap jadi hamba dalam kerajaan surga, bukan jadi anak pun gak apa-apa. Karena mereka tahu kasih karunia itu mahal dan besar sekali, mereka gak bisa mendapatkannya. Tapi kepada kita yang sudah diberikannya berlimpah-limpah, yuk teman-teman, jangan sia-siakan. Jangan dibuang-buang. Jangan disia-siakan Tuhan yang menyertai kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Wanita ini itu sangat luar biasa. Dia bilang begini, gak apa-apa remah-remah. Karena kenapa? Roti yang sama dimakan anak tadi. Anak-anak kerajaan Allah itu. Meskipun itu remah-remah, tapi itu tetap juga bagian dari roti kerajaan Allah. Halo, amin. Itulah yang luar biasa. Sehingga kenapa? Kerendahan hatinya membuat wanita ini memanfaatkan apa saja kasih karunia. Sekalipun kasih karunia itu sekecil apapun. Tapi dia menghargainya. Hari ini, kalau hari ini ada teman-teman mengalami kesulitan, gak tahu soal masa depan. Ingat, ada banyak orang yang lebih berputus asa daripada kita. Ada banyak orang yang lebih tidak sebaik keadaan kita. Terlebih lagi dalam hal kekekalan. Terlebih lagi dalam hal kepemilikan Allah dalam kehidupannya. Ada banyak orang menderita, tapi benar-benar mereka gak punya Allah dalam kehidupannya. Nah, kita ini berbeda. Dalam kondisi yang tidak mudah pun, kita ini tetap anak. Dan percayalah, Bapa itu menyertai dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jadi oleh sebab itu, yuk lihat belajar dari wanita ini. Kalau hari ini doamu belum dijawab, kalau hari ini tantangan ada dalam kehidupanmu, jangan pahit, jangan kecewa, belum waktunya berarti. Tapi kenapa? Lah wanita ini aja loh, bahkan bukan bagiannya pun dia tetap memohon kepada Tuhan. Ayo, pengharapan kita seharusnya seperti itu. Halo, amin. Dan berikutnya ayat ke-28, ayat yang terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi lihat bukan? Seperti seolah-olah wanita ini mengalami mujizat, tapi kayak seperti tarik ulur. Dia diuji dulu, menyerah atau tidak, putus asa atau tidak, pahit atau tidak, kecewa atau tidak. Dalam kehidupan kita, respon kita juga menentukan. Ketika mengalami masa pandemi ini, engkau tetap teguh, kecewa, pahit, mulai mundur, mulai meninggalkan Tuhan, mulai tidak bersekutu erat dekat lagi sama Tuhan. Beda dengan wanita ini, justru ketika dalam masalah,
dalam tantangan, bahkan seperti seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab, bahkan Tuhan itu terang-terangan menolak. Tapi wanita ini terus tetap memohon belas kasihan Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Dan iman seperti itulah yang dipuji. Karena kenapa? Itu lahir, ini tidak otomatis loh. Iman yang seperti itu lahir dari apa? Dari hikmat, dari kerendahan hati, dari keteguhan, dari ketekunan, dari ketidakputusasaan, dari pengharapan. Semua itu dia kumpulkan supaya dia tidak kecewa. Semua itu dia kumpulkan supaya dia tetap bisa memandang Tuhan dengan pengharapan. Sama juga kita yuk. Ketika kita ada masalah, tantangan yang gak mudah, tekanan dan sebagainya. Justru saat ini ya, kalau seperti itu, kumpulkan pengharapan Anda, teman-teman kerendahan hatian. Terus kemudian apa? Pengharapan, iman kita, keteguhan, kelemah lembutan, kesabaran kita, ketekunan kita. Untuk malah seharusnya terus berdoa, memohon dan mendekat kepada Tuhan. Seperti wanita ini. Dan iman wanita ini menjadi pusat perhatian Kristus. Menjadi pusat perhatian Yesus. Sampai Yesus berkata, ya, besar imanmu. Ini iman yang langka, istilahnya begitu. Ini iman yang luar biasa, yang Tuhan Yesus temui bukan di kalangan anak-anak. Tapi maaf, ini di kalangan bangsa yang bukan pilihan. Bahkan tadi yang Tuhan Yesus sebut bukan anak tapi apa? Anjing bahkan. Tapi itu justru datang dari wanita yang seperti itu. Dan Yesus memuliakan imannya luar biasa. Bagus, hai ibu besar imanmu. Maka dikatakan ya, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Sekarang Tuhan tidak bisa menolak apapun. Karena kenapa? Lihat keteguhan. Ambillah, Tuhan berkata istilahnya seperti begini. Ini loh, kamu pengen apa? Apa yang kau cari? Kesembuhan buat anakmu, kemerdekaan buat anakmu. Tuhan tidak lagi seperti seolah-olah kemarin seperti menyembunyikan wajahnya, seperti seolah-olah berpaling dari wanita ini. Sehari itu Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Hari itu Tuhan langsung menemui wanita, ingin apa? Mau kesembuhan. Tuhan katakan terjadi apa yang kau kehendaki. Terjadi apa yang kau ingini. Hari ini apa kehendak kita? Kenapa kehendak wanita ini terjadi? Karena ternyata kehendak wanita ini sama seperti kehendak Kristus. Coba cek hari ini kalau doamu belum dijawab. Doanya itu sesuai kehendak Kristus enggak? Atau berlawanan dengan firman enggak? Berlawanan dengan kehendak Tuhan enggak? Kehendak wanita ini jelas dikatakan jadilah apa yang kau kehendaki. Terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ternyata karena kehendak wanita ini, permohonannya doa wanita itu sama seperti dengan permohonan Kristus. Jadi kalau Anda pengen tahu jawaban doa itu apa, doa yang efektif apa, coba cek doamu sama seperti dengan kehendak Tuhan. Kalau doa itu sama, siap-siaplah itu akan tergenapi. Sama juga dengan wanita ini. Wanita ini doanya sama, klik sama kehendak Kristus. Tuhan pengen menyembuhkan, Tuhan pengen memulihkan anaknya, Tuhan ingin menyelamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Tapi kalau Anda tanya, kok tetap ada tuh orang yang sakit dan kemudian meninggal? Lah iya. Kenapa kok tetap ada? Karena kita masih hidup di bumi. Di bumi ini masih ada sakit juga, masih ada kematian. Tidak ada yang hidup kekal selama-lamanya. Kalau sampai tidak diterjawab di sini doanya, berarti terjawab dalam kekekalan di surga nanti. Tapi khusus wanita ini, pengharapannya dia rindu jawabannya terjadi di bumi, anaknya disembuhkan. Maka terjadilah menurut perkataan Kristus. Anak itu seketika, ya seketika. Mungkin meskipun jaraknya jauh, rumahnya ada di situ, tidak ketemu dengan anaknya. Seketika apa kata Tuhan terjadi, pasti terjadi. Karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menghalangi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Sekali dia berfirman, itu akan terjadi. Luar biasa bukan? Wanita itu mendapatkan firman-Nya, mendapatkan perkataannya ya dan amin itu. Hari ini bagaimana dengan kita?
Kita sudah mendapatkan perkataan ya dan amin dalam firman-Nya. Tapi satu saja, apakah kehendak kita adalah kehendak Tuhan? Apakah kita punya iman yang teguh sama seperti wanita itu? Sekalipun di masa pandemi, sekalipun di masa yang tidak mudah, engkau tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau tetap percaya seperti wanita Kanaan, perempuan Kanaan ini percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau punya hati yang teguh, sekalipun seolah-olah jawaban itu jauh dari kami. Tapi kami mau tidak putus asa seperti wanita ini. Datang dengan kerendahan hati, datang dengan iman dan percaya. Sekalipun pengenalannya akan engkau itu minim padahal. Dia datang bukan dari bangsa yang mengenalmu, tapi dia punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Harusnya terlebih lagi saya Tuhan, kami Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan. Yang adalah Tuhan sudah menyatakan dirinya. Seharusnya kami punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Thank you Jesus. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Lebih dulu tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, akan janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Kita ulangi lagu ini dari awal. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati percaya padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus.
janji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Jemaat Tuhan, di mana saja engkau berada, mari angkat kedua tanganmu. Nyatakan percayaanmu kepada Tuhan. Katakan, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya akan janjimu. Sekalipun di masa yang tidak mudah ya Tuhan, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Mari di mana saja engkau berada, angkat kedua tanganmu. Tanda engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami mau memiliki kegigihan, ketekunan, kerendahan hati, sama seperti perempuan Kanaan yang percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun seolah-olah ditolak, sekalipun mengalami pengujiannya sedemikian rupa, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap datang memohon belas kasihan dan rendah hati kepadamu. Kami mau punya hati yang seperti itu, karena kami percaya janjimu itu akan digenapi, perkataanmu itu akan terjadi, firmanmu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya sekalipun di masa yang tidak mudah, karena Engkau sudah menyertai kami, karena kami adalah anak, kami adalah dipilih karena kasih karunia. Roh Allah tinggal dalam kami dan menyertai kami, maka kami bisa menghadapi segala sesuatu asalkan Kau besertaku, asalkan Kau beserta kami. Kami mau terus berpegang kepadamu. Dimanapun Kau berada, terimalah berkat Tuhan ini. Angkat kedua tanganmu, yaitu penyertaan Tuhan yang membuat engkau kuat mengalami segala sesuatu pun, karena Dia menyertaimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapinya dan untuk engkau menang bersamanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.